dosen Sanata Dharma bagian kateketik. Saya diminta oleh bekas murid saya, Mbak Yanuntu, karena saya dulu dosennya waktu masih kuliah di sana. Saya tinggal di asrama Romo-Romo di Pasturan Bender, itu sebelah selatan Akper Notokusumo atau sebelah utaranya Asmi Santa Maria. Di sana saya menempati rumah sejak tahun 87 sampai sekarang. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka."
atau karena ya, mungkin dalam mimpi itu dari Bapak kalau pernah cerita, kalau boleh diceritakan, atau juga mungkin ada warisan-warisan dari Bapak yang ditinggalkan, bukan warisan waktu saja, buat apa atau apa yang kesan pada itu. Silakan, saya beri waktu. Kalau mau semalaman juga boleh. Selamat malam Bapak Ibu. Berkah dalam. Ya karena ini mantan dosen saya. Tadi Romo menyampaikan kalau hadir di sini diminta karena dari mantan mahasiswanya. Ini karena mantan dosen saya meminta saya maju. Ya, kalau dulu maju takut nggak diberi nilai. Tapi kalau sekarang takut nanti kok alumni Sanana Dharma kok nggak bisa memberi komentar atau apa di depan. Baik, terima kasih Romo atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kalau tadi saya tuh di WA, nanti minta keluarga untuk sharing tentang Bapak. Saya itu masih mirawiri ke sana kemari. Ini apa ya mau saya sharingkan? Ya baik, sepintas saja. Kalau tadi Romo menyampaikan mungkin datang ke rumah, waduh saya takut kalau Bapak datang ke rumah. Kalau dulu saya menunggu-nunggu kalau Bapak datang itu pasti kadang karena saya minta uang itu diberi ya. Kalau sekarang datang malah saya takut. Ya baik, secara manusiawi atau secara rohani juga di dalam mimpi maupun dalam situasi kehidupan sehari-hari memang Bapak secara real tidak pernah hadir. Karena dulu selagi masih sugeng saya merawat itu, malah saya bilang, Pak nanti kalau sudah dipundut nggak usah datang, sekarang Bapak ngajak saya saja kalau Bapak mau sowan Gusti gitu. Malah saya itu niatnya diajak saat itu, tapi Bapak itu hanya diam saja. Ya, hal-hal yang baik selama saya bersama Bapak, tentu banyak nilai-nilai yang warisan yang ditinggalkan. Banyak sekali, terutama tentang pengalaman Tuhan. Jadi ini sejarah sedikit mengenai pengalaman saya juga. Kenapa dulu saya masuk suster lah, sekarang kok betul jadi suster gitu ya. Dulu itu saya malah Bapak itu sebetulnya anak-anaknya yang perempuan itu malah didorong-dorong untuk jadi suster. Nah terus yang terakhir saya itu juga ingin masuk suster itu sebetulnya iseng ngomong. Saya nggak sungguh-sungguh, tapi kok nyatanya kita tuh malah kangelan ya barang wis mlebu itu. Nah ada kesempatan, ada kesempatan mungkin bisa metu, atau bukan karena sesuatu hal yang apa ya, ada hal nilai-nilai juga yang ingin saya petik dari pengalaman itu. Tetapi dari hal ini kenapa saya masuk biara itu juga salah satunya karena pendidikan iman dari bapak saya. Sejak Bapak Sugeng saya tuh masih sekolah, kalau ngobrol soal pengalaman kitab suci itu bisa dari pagi sampai sore, itu saya tuh lupa makan, lupa minum, hanya ngobrol. Jadi ibu tuh kadang marah, orang melek kok piye iki, kan mau esuk tengah tangi esuk ora adus ora mangan ning ngobrol kayak gitu. Tapi bapak sama saya itu ya santai saja, tetap ngobrol terus, tetap ngobrol tentang pengalaman itu yang pengalaman yang sangat mendalam tentang apa yang saya peroleh dari bapak. Bahkan ketika banyak orang misalnya dari mahasiswa IAIN yang waktu itu ada mau apa ya, seperti KKN gitu ya, kunjungan ke
daerah-daerah tertentu dilalah itu datangnya ke rumah. Nah ini ya sama saja, diajak ngobrol sama dengan saya itu dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang. Sampai itu kayak itu orang dongele, nek tak suguhi ya orang mulai-mulai gitu ya. Ini nek tak disuguhi oleh kebangetan gitu. Tapi ya betul, Bapak itu kalau berbicara soal kitab suci, soal pengalaman iman itu sangat mendalam. Dan pengalaman-pengalaman kemarin sejak masih muda sampai sebelum baptis sampai baptis dalam keluarga ini ada bulik saya, adiknya Bapak. Itu awal baptis itu Bapak ya, yang dulu Bapak itu kan keluarga Muslim, tapi yang baptis dulu itu Bapak ya, bulik. Oh malah bulik. Terus Bapak ya. Oh ya. Nah dari pengalaman itu banyak hal yang saya temui. Lalu tentang hal-hal baik, Bapak itu selalu mengajarkan misalnya ojo seneng milih barang wong. Kalau nek milih ojo disilihke meneh, nah itu pasti. Jadi kalau milih ndang balikke, ojo ngantek disilihke meneh gitu. Tapi nek milih balekno barang sing luwih apik, misalkan barang itu dipinjam rusak, lalu dikembalikan harus dibenahi lebih baik. Lalu nek memberi ke orang lain itu berikan yang lebih baik untuk kita ya, itu pasti kalau Bapak itu ada. Terus Bapak itu tidak kapok-kapok selalu memberi orang, meskipun sudah diberitahu itu nipu atau dibohongi. Itu setiap kali datang ya selalu memberi. Kadang-kadang tuh kita anak-anaknya itu nggak ikhlas, Bapak itu nanti datang lagi itu ya, lalu pulang disamoni lagi. Padahal itu setiap kali datang misalnya. Dan tidak pernah pelit dengan sesuatu lah Bapak itu. Dengan anaknya juga murah hati. Lalu disiplin. Bapak itu disiplin. Terus kalau soal bersih-bersih itu anak-anak ini nanti gimana bersih-bersih itu tiap hari bersih-bersih, dilatih suwe-suwe lagi setiap hari bersih. Sidik masih saya ingat sampai sekarang dan sangat bermanfaat sekali ketika saya mulai dewasa. Lalu saya harus sendiri, misalnya harus bagaimana saya itu bisa, ternyata ini berguna. Kalau dulu mungkin masih gedumel ya, cepat, nah itu, nek cah cilik itu digandani ini itu sok mesti kesel saya. Cerewet, apa-apa digandani menaruh sesuatu harus dikembalikan ke tempatnya, itu pun Bapak itu selalu gretek, juek gitu loh. Ibu itu kadang, Bapak mah cuek banget. Karena kalau ibu itu agak cuek, ibu. Nah, tapi kalau Bapak itu gretek, menaruh misalnya ketokan kuku gitu ya, dan ditaruh di sini gitu. Nanti nggak ditaruh tempatnya, Bapak itu kan biasa narina di situ. Neng di mana ini? Orang tahu dibalikin gone mesti gitu. Jadi ya ternyata semuanya itu ada maksudnya, ada hal yang mau ditanamkan di situ. Ketika saya dewasa ternyata rentang kesadaran itu lama sekali. Baru saya sadar itu ya ketika mulai merawat Bapak itu, wah dia nek aku rak diajari mandiri seperti ini, saya juga mungkin nggak bisa merawat Bapak sendiri gitu. Jadi ya sekarang bisa merasakan itu hal-hal yang baik. Ini Mas Agus. Begitu Bapak Ibu, sharing saya mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf yang besar-besar. Terima kasih Romo. Terima kasih Kak Yano, masih kelihatan susternya ya. Baik, jadi dari pengalaman yang diungkapkan, memang Bapak nampaknya tidak pernah mengunjungi dalam mimpi itu. Dukun sini malah senang loh, kalau saya dikunjungi Bapak senang banget, ketemu kapan lagi. Dan memang di dalam intuisi agama-agama dan kepercayaan itu, memang sesudah orang mati itu ada sesuatu yang lain, tetapi ajarannya berbeda-beda, caranya berbeda-beda,
dan pemahamannya berbeda. Dan misalnya banyak orang yang percaya bahwa roh-roh orang yang sudah meninggal itu bisa bertemu kembali, dan juga tidaklah mustahil bahwa seringkali orang itu bisa berkomunikasi dengan roh-roh itu. Zaman saya masih kecil saja menganggap jolangkung itu masih jadi nampaknya ada seperti itu. Sehingga dengan demikian orang itu bisa berjumpa, bisa berkomunikasi secara tertentu. Cerita dari Padre Pio, itu seorang imam Fransiskan Kapusin, itu seorang santo abad lalu maksud saya. Dia bercerita suatu saat dia menginap di hotel yang sudah direnovasi dari hotel yang dulu kebakaran. Dia mau bermalam di situ, ditemui oleh seorang bapak yang mengenalkan diri. Saya namanya ini, tinggal saya di sini di halamannya, dan saya mohon supaya Romo mendoakan saya. Dan Padre Pio itu mengatakan, "Bu, besok saya doakan saja pada sedang. Oh, sekarang saja didoakan saya." Didoakan. Lalu Padre Pio kemudian pagi harinya dia ngecek di tata kota itu di Itali, dicek ternyata benar bahwa orang itu termasuk korban kebakaran di hotel yang kebakaran. Jadi di sini bahwa orang itu mempunyai keyakinan tertentu bahwa orang bisa berjumpa dengan orang lain. Bagaimana sekarang kita menanggapi kedatangan roh seperti itu? Memang dunia ini penuh dengan energi-energi dan kekuatan-kekuatan rohani yang mengagumkan. Dan kita percaya bahwa orang yang sudah dipersatukan dengan Kristus, kalau orang sudah meninggal, orang beriman meninggal, dan itu diselamatkan dengan Kristus, kalau dia itu menemui kita, itu pasti memberi peneguhan iman pada kita, sehingga kita juga akan diselamatkan. Tetapi, kalau orang itu hanya untuk bicara diri sendiri, atau minta tolong, itu berarti bahwa tidak sampai pada keselamatan yang dialaminya. Dan tentu saja ini bisa terjadi bahwa orang kadang-kadang minta didoakan. Banyak cerita-cerita, apalagi kalau membaca di Wondorajo itu banyak cerita seperti itu. Dan pernah juga seorang teman saya, Romo juga begitu. Dia diminta mencegah orang sampai di rumah, di belakangnya sudah tidak ada lagi, entah kemana. Nah, yang jelas bahwa kedatangan seseorang itu kalau untuk diri sendiri itu kurang begitu meyakinkan. Ya kita boleh mendoakan. Dan kadang-kadang malah bisa juga mengganggu kesatuan kita dengan Tuhan. Di pusat itu, tempatnya Mbak Ani bekerja itu, kalau malam itu kadang-kadang ada Romo yang duduk di situ. Cerita lalu juga sering ada orang yang melihat orang yang tinggi besar masuk di kamar saya kalau malam. Wah, senang sekali saya dijaga orangnya. Dan banyak dia. Jadi orang bisa saya juga sih. Tapi seringkali kalau kita itu didatangi orang, itu juga bisa jadi itu karena pikiran kita yang mungkin kita belum ikhlas, lalu muncul dalam suatu saat tertentu. Dan yang jelas bahwa orang-orang yang belum masuk di surga itu perlu kita doakan, karena menurut Mazmur bahwa mereka sudah tidak bisa berdoa lagi, kita yang mendoakan. Kita pujian ini yang kita dengar membeberkan bagaimana kisah Yesus setelah mati itu bangkit. Dan tidak ada yang tahu kapan bangkitnya, jam berapa, bagaimana. Tapi yang jelas diketahui bahwa makam itu terbuka, batunya sudah melimpah.
itu berarti bahwa makam itu kosong. Dan itu diartikan bahwa Yesus itu bangkit. Dan dengan itu, maka Maria Magdalena, itu murid yang tercinta, masuk ke dalam kubur itu. Dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Lalu dia keluar makam, melihat Yesus, tetapi tidak tahu bahwa Yesus. Orang tua sedih, kalau sedang stres, depresi, tidak bisa melihat Yesus. Bahkan Yesus itu dikira tukang kebun. Bahkan malah dituduh untuk mencuri jenazah. Kalau mencuri silahkan dikembalikan. Jadi kalau orang stres itu tidak bisa mengenal Yesus lagi. Dan Yesus menghibur dengan mengatakan Maria. Dan sebutan itu menghadirkan bahwa Yesus adalah hadir sungguh. Dan situ Maria Magdalena mengakui Rabuni. Tetapi Yesus mengatakan, kamu jangan berpegang pada saya, tapi pergilah memberi kesaksian pada orang-orang, pada murid-murid, bahwa saya berpergian. Sehingga dengan demikian, setelah orang meninggal, Yesus itu bangkit. Dan itu menjadi dasar harapan kita. Kitab Wahyu yang kita dengar hari ini juga mengungkapkan yang sama. Bahwa nanti pada saat hari-hari terakhir, pada hari kiamat, itu ada datang kota Yerusalem baru. Kota yang megah, kota yang sungguh-sungguh suci. Di situ adalah tempat di mana Allah tinggal. Dan mereka menjadi Allahnya, dan Allah menjadi Allah mereka, Allah orang-orang yang Aloysius Sutaryono, yang telah 1 tahun menghadapmu dari semua belenggu dosa dan maut, kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi kami yang ditinggalkan, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh saudara kami ini mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hatinya, agar mereka merasakan sapaan-Mu lewat alam, pekerjaan, dan orang-orang yang ada di sekitar akan hidup yang kekal. Kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Kita doakan ujub kita masing-masing dalam hati. Rinduku
intinya bernyanyi. Tuhan ada
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Tuhan bahwa kita semua pada kesempatan malam hari ini diberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan bertemu serta berkumpul untuk merayakan misa Ekaristi, mendoakan 1 tahun dipanggilnya orang tua kami, almarhum Bapak Aloysius Tarsius Sukaryono, menghadap Bapa di surga. Kami mewakili keluarga Romo Martinus Sumarno Darmo Suwarno SY yang telah memimpin perayaan misa pada malam hari ini. Kepada Budur Bonaventura MTB selaku pimpinan novisiat Budur Maria Tak Bernoda yang telah memberikan izin tempat perayaan misa pada hari ini. Kepada Romo Paroki Romo Agustinus Aryawan PR yang telah berikan izin untuk perayaan misa. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan juga untuk para budur, Ketua Lingkungan Isidorus Bapak Haryo, kemudian Lingkungan Angela Meriji Bapak Satra Harjo, juga Lingkungan Timotius Bapak Agung Nawa, juga kepada petugas liturgi organis Mbak Sinta dan Mbak Lala, Mbak Laras ya. Juga yang tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh warga lingkungan, baik itu dengan Isidorus, Angela Meriji dan Timotius, serta yang tidak luput kebanggaan saya, paduan suara PSDC Pregolaya yang telah menimbulkan suara emasnya yang sangat merdu sehingga acara perayaan misa pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan meriah. Kami selaku keluarga besar almarhum Bapak Ade Sukaryono memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada hadirin sekalian karena pada malam peringatan 1 tahun almarhum orang tua kami, Romo, Bruder, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian telah memberikan dukungan dan meluangkan waktu menghadiri undangan kami untuk bersama-sama mendoakan almarhum orang tua kami. Semoga berkat dukungan, doa, dan pengharapan yang kita panjatkan bersama ini, almarhum orang tua kami, Bapak Aloysius Tarsius Sukaryono, bisa berbahagia dan mendapat kedamaian bersama Bapa dan Para Kudus di dalam surga. Izinkan saya mengutip Injil Matius bab 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau orang berkumpul dalam namaku, di situ ia ada di tengah-tengah mereka. Sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan Injil Markus bab 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan pada sore ini niscaya pada perayaan misa mengenang tahun almarhum orang tua kami, Bapak Aloysius Tarsius Sukaryono, semua doa dan pengharapan yang kita haturkan bersama ini akan dikabulkan oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Amin. Romo, Buddha, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa. Semoga Allah Bapa di surga yang akan membalas semua kebaikan ini. Sekiranya cukup sekian sambutan dari kami wakil keluarga Bapak almarhum Aloysius Tarsius Sukaryono, dan apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan, kita matakan cinta kasih Tuhan.